Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Allahumma rabbi matil salam wa mutil salam wa ja'amiatil salam wa hajatin alil salam lillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, marilah sama-sama kita mengadakan tholabul ilmi, belajar, yaitu memperdalam hakikat daripada ilmu, amal dan ibadah. Setelah kita menjalani pada makom batin Allah yang berwujud diri, dinamakan dengan 4 batin Allah yang berwujud diri, adalah awal daripada semua terjadi. Layaknya kita telah sampai kepada tingkat pemahaman pertama, fi izzatin, yaitu leburnya 4 batin, napas, tanapas, ampas dan nufus kepada diri kodrat, bernama lahu, diri lahunya Allah atau diri batin atau diriku. Yang kedua, kita telah naik kepada makom yang tingkatnya kepada sirril asror. Nah, sirril asror ini adalah tingkat batin. Tingkat batinnya kita telah mengetahui dan mempelajari dari 4 batin kepada kodrat batin yang lebur menjadi dirinya batin. Pada kesempatan ini kita masuk kepada tingkat batin fisifat. Tadi pizzat, pisiri, sekarang masuk ke tingkat fisifat. Apa yang dikatakan fisifat? Bertajalinya batin Allah itu kepada kodrat. Bertajalinya batin Allah itu kepada kodrat, sehingga sama seperti diri al-haqullah itu bertajali menjadi kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat.
Tapi dalam pemahaman tingkat batin ini dari siri asror, yaitu bersifat kepada tingkat ini, maka ini yang dinamakan dengan sifat ghaibul quyub. Saatnya ghaibul quyub itu artinya yaitu bersifat nyata batin itu. Nah, ghaibul quyub ini menuntut sangat persediaan dan cara-cara bertajalinya batin empat itu menuju makom pisifat. Makom pisifat adalah sebuah kodrat yang dikatakan juga dengan ma'ul hayat. Ma'ul hayat ini adalah sumber dari segala yang hidup. Sumber dari segala yang hidup itu dinamakan ma'ul hayat. Nah, ma'ul hayat ini semua asal usul kehidupan ini bertajalilah batin yang empat ini menjadi diri ma'ul hayat, menjadi sumber kehidupan. Kalau dia menjadi sumber kehidupan, berarti kita harus mempersiapkan diri batin, bukan ruh dengan jasad. Nah, inilah. Jadi kalau umpamanya semua diri-diri batin ini, kata Rasul, pernah berdoa kepada Allah memohon, ya Allah, tolonglah engkau kumpulkan semua diri-diri batin itu menjadi satu, sehingga tidak ada kesulitan bagi umatku untuk mencapaimu. Akhirnya Allah kumpulkan diri batin ini menjadi satu, yaitu diri yang berdiri, diri yang menjadi satu. Nah, ini dinamakan diri nafsiyah, nafsiyah gitu ya. Jadi kalau kita pernah kaji sifat 20-nya Allah, berarti nafsiyahnya. Nafsiyah adalah yaitu diri yang nyata, diri yang menyatakan. Jadi tidak ada lagi ketersembunyian sir atau batin, tapi sudah mencapai diri hal yang nyata, diri yang bisa menyatakan, itu namanya nafsiyah. Untuk menjadikan ini sifat tidak semudah apa yang kita katakan untuk jadi sifat. Semuanya ada proses tajalinya. Ada proses tajalli, caranya batin yang empat itu berubah menjadi sifat agar bisa menjadi kodrat untuk bertajalli dengan alam dan isinya. Dalam hal ini tidak akan berhenti di situ kalau pemahaman tajallinya belum bisa. Ya, bagaimana caranya nafas, tanampas, ampas, nufus itu bertajalli ke dalam kodrat batinnya Allah yang diasmakan. Mana yang diasmakan? Yaitu pandangan, pendengaran, penciuman dan perkataan. Itu adalah an-nazirnya Allah, ya, an-nazirnya Allah. Dari situlah nanti baru tercipta sebuah diri yang dinamakan nafsiyah. Dan ini yang kodrat yang empat ini nanti ini akan mewujud menjadi salbiyah, yang tidak ada hak dan tidak boleh diakui ada keumatan di situ, tetapi milik Allah itu semata. Kalaulah nanti kita sudah mentajalikan, maka kita akan dapat merasakan kemampuan yang batin diri yang dikatakan nafsiyah ini mentajalikan empat batin Allah di dalam melaksanakan hablum minallahnya. Dari situlah kita baru bisa merasakan bahwasanya yang dikatakan persediaan batin melihat batin, batin berkata kepada batin, ini yang dinamakan hubungan batin yang disebut dengan doimun. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah itu sudah hubungan batin, itu dinamakan doimun, ya. Dan sifatnya adalah hakul doim, diri yang berhubungan batin.
Jadi kalau sudah kita berhubungan batin, mana batin zahir dan mana batinnya Allah, dan itu yang tidak bisa kita lupakan dan selalu akan terlihat. Kalau memang itu selalu terlihat, maka inilah yang dikatakan dengan hakul doim, diri yang sudah bertajalli batin. Jadi bukannya kita lagi yang berprasangka, membayang-bayangkan ini lihatlah kodratnya. Kodratnya itu adalah kodratnya Allah, bukan. Semuanya itu adalah perbuatannya semata. Kita adalah orang yang menyaksikan dari perbuatan itu. Disinilah kita harus mempersiapkan diri kita dengan melaksanakan takharu amal besarnya, dan kita harus meningkatkan kualitas daripada kolbi kita, dan harus mendapatkan sifat qawas bil qawas, yaitu kemampuan melihat yang banyak itu satu, yang lihat yang satu itu banyak, dan tidak ada perbedaan antara melihat yang satu dengan melihat yang banyak. Nah, ini dikatakan dengan Saidul Kasrah bil Ma'adah. Jadi melihat yang banyak tetapi itu satu, dan melihat yang satu pasti kita melirik kepada yang banyak. Karena kalau dia sudah hidup batin itu dan dia ditajalikan, kita tidak susah seperti kita yang harus mengingat. Dia akan terjadi sendiri dan berjalan sendiri. Nah, ini yang dikatakan hubungan batin zahir dan hubungan batin. Nah, ini untuk mencapai sudul hak tadi, kita harus mentajalikan batin 4 ke dalam an-nazir sifat. Nah, inilah yang dikatakan ghaibul quyub. Ghaibul quyub itu saatnya bertajalli kepada sifat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk itu perlu kita waspadai bahwasanya Allah tidak pernah bertajalli kepada kodrat yang bernama ruh. Kenapa? Ruh itu adalah hayatnya kehidupan, kodratnya adalah takdir. Ya, kodratnya adalah takdir, makomnya kehidupan. Tapi kalau napas yang bukan yang bernapas, itu kodratnya adalah batin, wujudnya rohani. Jadi makomnya sifat. Cuma kalau kita hanya mengandalkan zahir dan batin hidup dalam satu ruh, itu namanya nasma. Nasma itu adalah hanya sebuah sebutan. Jadi kalau perbedaan kucing dengan manusia, ada bedanya, itu manusia itu kucing, itu namanya nasma. Coba kalau yang umat Allah adalah nafsiyah. Nah, inilah diri yang dihimpun menjadi satu, diri yang 4 dihimpun menjadi satu, nanti dia masuk dan dia keluar melihat kodratnya. Nah, ini jadi dengan adanya tajalli yang akan terjadi seperti itu, maka sifat daripada perbuatan itu adalah wujud awal Muhammad jadi. Ya, ini yang dikatakan dengan sirul asrol menuju ghaibul quyub. Jadi kalau ghaibul quyub dia sudah bersifat makom yang 4 tadi pada diri kita, itu namanya ghaibul quyub. Nah, disinilah tajalli daripada sudul kasrah bil ma'adah, sudul ma'adah bil kasrati. Bagaimana supaya terjadi makna itu, melihat yang banyak itu satu dan melihat yang satu itu banyak, tapi di luar kemampuan kita. Makanya kalau sudah dia bertajalli ke dalam, dia akan bisa mendatangkan rasa kepada kita. Jadi kalau kita ingin melihat wujud orang itu manusia, bagaimanapun kita mendirikan
kodrat seperti itu nggak bakal bisa. Tapi kalau memang sudah dia bertajalli, itu akan bisa. Bagaimanapun kita katakan itu manusia, dia akan menolak. Nah inilah nyatanya, kalau ada atau tidak, atau sekedar mengaku atau tidak. Kalau kita mungkin kita bisa aja meyakini, tetapi alangkah indahnya kalau keyakinan itu ada setelah ada buktinya. Nah gitu. Jadi itulah hebatnya kalau tajalli itu sudah terjadi. Bagaimanapun kita melihat orang banyak, tapi di batin kita nggak bisa. Itu adalah mengingatkan kepada yang satu. Kalau menjaga yang satu, ingat yang banyak, jaga sikapmu, jaga semuanya. Jangan yang berbalik ke arah yang satu. Nah, hubungan inilah yang akan selalu menjadi sebuah penilaian oleh Allah, yang mana Allah juga telah sampaikan pada surat Al-Ma'arij ayat 23, yang mana dikatakan allazihum sholati daimun. Nah, daimun itu artinya doimun, ya. Dia ada dua, tajalli pandang doimun, ya. Tajalli kodrat doim. Nah, kalau tajalli kodrat doim, nah ini belum makam bahasan. Tapi yang utama adalah bahasan tajalli doimun. Nah, doimun ini adalah diri batin melihat kepada maujud yang batin. Ini nafsiyah, ya. Yang nafsiyah ini adalah gabungan dari semua diri yang empat bernama nafsiyah. Nah itu hati-hati ya, memaknakan itu bernama nafsiyah. Nah nanti inilah yang akan bertajalli kepada an-nazir diri kita ini. Mata, ya, maka dikatakan kalau bernapaslah dengan mulut, kalau bernapas dengan telinga, kalau berampas dengan mata, kalau bernupus dengan hidung. Tapi bisa nggak begitu aja terjadinya tanpa ditajalli? Nah gitu. Jadi dengan kita sudah belajar kepada peningkatan ghaibul ghuyub nanti, disinilah kenyataan Allah itu semakin dekat. Makanya Allah katakan di surah Al-Majrid itu, karena ini akan berakhir kepada solahu doib. Solah itu adalah berhubungan diri, nahu aku doimun batin. Jadi yang dikatakan solahimu doim itu adalah berhubungan batin denganku, berhubungan batinku, ya. Nah, solahu doim. Nah, solahu doim ini adalah berhubungan solahu doim. Tapi ingat, ini akan mengembangnya nanti ke kodrat 20, ya. Akan berkembangnya ke kodrat 20. Kodrat 20 Allah dalam diri. Nanti akan berkembangnya mulai tajallinya dari kodrat itu nanti. Nanti akan berimbas ke situ. Maka kita akan kupas apa itu nafsiyah, apa itu salbiyah, kenapa berartikan ini salbiyah, kenapa berartikan seperti ini, apa wujudnya semua. Nanti dia akan bertemu, dan wujud-wujud itu akan bertemu dia. Baik, kita mulai muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh mengendalikan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sehat ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu ya karim. Terima kasih Buya atas tausiahnya. Alhamdulillah dalam tema bertajallinya bersifat kepada kodrat, yaitu bertajalli bisiri kepada bisifat. Bisiri kepada bersifat. Insyaallah ya. Insyaallah. Diri yang nyata himpunan dari empat
bagi-bagi itu betul. napas, napas lupus. Iya, insya Allah, betul. Akan menuju sholahu daim ya Bu ya. Iya benar, berhubungan batin, insya Allah. Terima kasih Bu ya. Ya. Silakan kepada jemaah yang lainnya yang bertanya silakan ditanyakan kepada Bu ya. Tolong ditekan gambar tangannya. Insya Allah Pak Bambang mengangkat tangan. Silakan Pak Bambang, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya selalu sehat Bu ya. Amin insya Allah. Bu ya, mohon pencerahannya Bu ya. Iya. Bagaimana proses terjadinya 4 kodrat dalam nafsiyah menjadi salbiyah Bu ya. Terima kasih. Nanti dari nafsiyah ke salbiyah itu bahasan setelah berikutnya. Nanti prosesnya itu yang ada dari siril asror kepada ghaibul guyub, kepada sifat ya, dari sir kepada sifat. Nah gitu ya, jadi itu prosesnya dari sir kepada sifat, bertajali ya, sir kepada sifat gitu. Nah, itu nanti kita akan terangkan setelah sesi kedua. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaan. Insya Allah ini ada Pak Hamsin dan Pak Imam. Ini Pak Hamsin dulu Pak Imam ya. Silakan Pak Hamsin, waktu dapat dipersilakan. Terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Insya Allah. Kali ini cuma ini mau lagi ini Bu ya. Saya lihat yang banyak ingat yang satu itu Bu ya. Iya. Nanti jelas. Nanti setelah bertajalinya zahir batin Allah itu, disinilah kita mengalami yaitu sir kepada sifat ya. Jadi kalau dia sudah wujud dalam diri kita, kita sama seperti ini, seperti kita pernah mengkaji ma'rifatul izzatullah, mengenal Allah dengan mengenal zatnya Allah. Ma'rifatul izzatullah, ma'rifatul sifatullah, ma'rifatul asma Allah, ma'rifatul af'alullah, kan macam itu. Nah, lawannya apa? Maghfiratul izzatullah. Tidak boleh dikatakan yang di sana beda sama yang di sini, tapi yang di sana itu adalah yang di sini. Gitu. Jadi inilah pengakuan, tetapi yang datangnya dari rasa. Nah itu makanya harus ditajalikan. Kalau sekarang kita susah, karena kita belum menerima batin yang 4 tadi untuk bertajali ke an-nazir. An-nazir baru berbuat ke depannya. Itu paham? Dan itu akan disampaikan di sesi kedua. Paham? Insyaallah ya, insyaallah. Baik. Nah, bayangkan saja seandainya ini tidak dikaji, berapa banyak pemahaman yang kita dengar di luar sana menjalankan napas tanapas ampas nupus dengan kodrat diri ruh. Nah, itu bahaya apa enggak? Ya kan? Bukan diri sifat atau nafsi ya. Kenapa Allah menjadikan atau diri? Nah, kita ingat dulu itu. Kalau Allah tidak menjadikan adanya kodrat diri dia, maka kita sudah setingkat hewan. Ya. Kalau hanya jasad dengan ruh namanya nasma. Nasma itu sebutan. Apa sebutan? Beda sama ayam. Nah itu sebutan. Ya, itu manusia, itu ayam. Nah karena diri ini yang dijadikan oleh Allah
diturunkanlah berupa diri. Makanya Rasul bilang, ya Allah tolong kumpulkan semua di diri-diri batinmu, jadikan satu diri untuk bertajali oleh umatku ya Allah, agar mudah mencapaimu. Maka Allah kabulkan, dia dirikan diri yang menyendiri, namanya nafsiyah, nafsi, ya, diri yang sendiri. Nah gitu, tidak ada lagi diri yang lain, cuma satu itu aja tinggal lagi. Dan itu ada tempatnya, ada wujudnya. Nah ini yang akan nanti kita tajalikan, ya. Insyaallah Bu ya. Ya baik, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamsin atas pertanyaan. Insyaallah dilanjut ke Pak Imam Ridho. Silakan Pak Imam Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Insyaallah. Juru tablik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya. Sehat ya? Amin, insyaallah. Alhamdulillah, semoga kami selalu mengharapkan Buya dalam keadaan sehat, dapat membimbing dan memberikan pencerahan kami selalu. Amin, insyaallah. Jadi malam ini luar biasa sekali Buya. Kita sudah bisa yang Buya sampaikan, kajian-kajian ini sudah mengarah kepada wujud batin yang nampak atau yang nyata. Yang Buya sampaikan adalah nafsiyah, diri batin yang nyata. Berkaitan dengan itu Buya, Buya tadi menyampaikan bahwasanya tajali sifat kepada siri bisifat ya Buya ya. Berkaitan dengan sirul asrar ini, mohon Buya jabarkan wawasan sedikit Buya yang kami memahami Buya. Terima kasih. Ya, insyaallah. Sirul asrar itu adalah makom sir, makom rahasia atau disebut makom batin yang kita kaji kemarin. Itu tingkatnya sirul asrar. Nah, dia bertajali ke makom sifat, ini yang dinamakan ghaibul quyub. Nah, ini artinya ghaib ini saatnya menyatakan diri. Ya, ghaibul quyub. Nah, itu namanya ghaibul quyub. Dalam tujuan seperti apa? Seperti yang diharapkan menjadi amaul hayat. Ma'ul hayat inilah yang diharapkan, makom induk kehidupan. Induk kehidupan, hidup yang hidup. Nah ini penggerak dari segala kehidupan, atau dikatakan dengan penguasa yang hidup. Namanya kodrat penguasa kalau di zaman Rasulullah. Akan hadir nanti di akhir zaman, zaman Nabi, yaitu baninya Adam, umatnya Muhammad. Nah ini dinamakan dengan ma'ul hayat atau penguasa alam atau penguasa dunia. Dia penguasa lah, makhluk penguasa atau Rob gitu, sifat Robnya Allah. Nah, jadi itu kita harus menjalani proses-proses pentajalian dulu. Mulai tajali dari qalbi sampai tajali kuwas fil qawas sampai menuju sudul haq. Nah, itu akan dipelajari dan wajib dilaksanakan tajalinya, insyaallah. Alhamdulillah Buya. Boleh izin satu kali lagi Buya? Iya, silakan. Jadi berkaitan Buya sampaikan tadi, kalaulah sudah kita memahami ini dan sudah merasakan kemudian siri sifat ini menjadi mewujud jadi ghaibul quyub ya Bu ya. Nah, jadi apakah ini kaitannya akan terwujud diri wujud Allah yang nyata disebut anpas itu Bu ya? Kalau boleh disampaikan. Iya. Jadi yang dikatakan kodrat diri, yang namanya diri ini kan sebuah kodrat, ya. Nanti dia akan melalui proses pentajalian asma 20 sifat, baru dia mewujud ke makom fiddin.
Kalau nggak bisa tanpa dia melalui makom nafsiyah, makom salbiyah, nggak bakal bisa dia mencapai makom din. Ya, tidak akan bisa dia berasma Allah. Nah, nanti ini akan ketemu mana yang bernapas ke kolbi, mana yang bernapas ke sulbi. Nanti akan ketemu itu. Oh iya. Gitu ya. Jadi nggak sifat 20 itu dulu Bu ya. Dia akan masuk ke situ. Nanti cuma kita akan kupas habis-habis satu persatu. Kenapa yang dikatakan salbiyah ini kok nggak boleh dipakai manusia? Nah, nanti itu kan dikaji. Nah, apa peran nafsiyah ini dan tajalinya seperti apa nanti? Nah, gitu. Itulah yang akan mewujud ke dalam sebuah kodrat din, gitu. Kalau sekarang belum masuk dia ke situ, belum bertajali dia, karena ini masih masuk ke alam sifat. Dari sir ke sifat. Nah, fisir menuju sifat. Nah, ini yang sedang kita proses. Insya Allah Bu ya. Itu insya Allah. Ini pencerahannya Bu ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Jadi nanti memang harus dikupas itu, nafsiyahnya dikupas, salbiyahnya dikupas, gitu. Kalau enggak di mana bandara dia? Dia berlabuh ke agama itu dari mana? Iya. Nah, insya Allah ya. Insya Allah dilanjut ke Pak Ahmad Tantowi. Silakan Pak Ahmad, waktu dan tempat dipersilakan. Audionya Pak. Terima kasih Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya mengatakan itu dengan 4 batin dan 4 sifat yang tadi Buya 4. Iya. Badan ya. Iya. Nah, itu mohon diterangkan Buya. Nanti 4 sifatnya dia 4 bertajali kepada sifat. Jadi 4 batin ini dia akan bertajali menuju makom sifat. Tidak berubah dia, cuma kodratnya sudah bersifat. Ibaratnya kita cabai itu mulai didatangi oleh pedesnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Oh ya, terima kasih ya. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Ali. Silakan Pak Ali, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Juru Tabligh. Sehat Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga Bu ya sehat selalu dan kita semua jemaah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu ya. Amin. Amin insya Allah. Terima kasih Bu ya atas pencerahannya. Di sini kami mohon pencerahan kembali yang disebut oleh Bu ya dan dikalamkan oleh Bu ya adalah sumber kehidupan atau ma'ul hayat Bu ya. Iya, ma'ul hayat. Jadi di dunia ini yang berkuasa ini siapa? Sekarang ini belum jelas. Kata harimau dia punya badan bisa makan orang. Kata gajah dia punya tubuh bisa meniban orang. Kata semua kata semua. Jadi belum ada yang memiliki kekuasaan di dunia ini. Nah, ini yang dikatakan ma'ul hayat. Ya. Jadi dengan berdirinya datangnya batin Allah yang keempat bergabung menjadi sebuah diri dan bertajali menuju sebuah makom diri.
maka belum terbentuk sebuah diri. Yang ada hanya terbentuk adalah ruh-ruh diri. Nah, napas itu belum ada. Yang ada itu makhluk yang bernapas. Nah, itu yang kita khawatirkan. Iya, beda. Napas tidak akan bernapas. Namanya aja sudah napas. Tapi ada makhluk yang bernapas. Ini khulun nafsin zaikatul maut. Nah, setiap yang bernapas pasti akan mati, yang diberi napas. Nah, yang napas akan mati tidak akan ada ayatnya. Ya. Nah, yang bernapas ini siapa? Inilah ruh atau dikatakan tingkat makhluk. Ya, coba bayangkan, jadi manusia aja tidak mudah kalau diri tidak ada. Makanya disinilah kita mendirikan diri yang empat ini menjadi satu, dikumpulkan menjadi satu diri yang dinamakan diri nafsiyah. Diri naf, naf itu diri. Naf itu singkatan dari na aku, fa itu batin, diri batinku. Nah, coba kalau diri batin itu enggak ada, yang ada hanya diri ruh dengan jasad, itu namanya nasma. Kalau nasma itu cuma sebutan aja. Itu apa itu? Itu manusia. Itu kalau itu mas sapi. Nah, itu bedanya untuk itu aja. Paham? Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.